Saudaraku yang terkasih, dalam hidup harian kita, ada banyak sekali barang-barang yang gampang rusak. AC tiba-tiba gak dingin, tapi bisa diservis. Bangku tiba-tiba patah, tinggal dielas, disambung lagi. Ada meja patah, tinggal dipaku lagi. Ada begitu banyak hal-hal di dalam kehidupan kita, kalau rusak gampang sekali diperbaiki. Tetapi kita semua tahu, ada juga Romo hal-hal yang rusak, hancur, gak bisa lagi diperbaiki, mau diapain juga. Kecuali lem biru, lempar beli baru. Piring yang udah jatuh perang gitu, berkeping-keping mau dilem, susah. Nah, yang paling sulit untuk diperbaiki dari hidup manusia adalah semangatnya. Maka dari itu ada pepatah putus asa, patah arang. Izinkanlah saya mengadakan sebuah peragaan. Bayangin ada mungkin di antara kita, apa saya mau menyinggung satu atau yang lain, ini hanyalah contoh saja. Kalau seseorang di masa pandemi ini usahanya hancur lebur, entah di PHK, entah omsetnya turun drastis, entah tokonya tutup. Andai kata, bayangkanlah hatinya itu seperti kertas ini, kayak gini. Waduh Romo, hati saya hancur lebur Romo, kayak kertas diremes-remes. Mau diapain juga, tetap gak mulus lagi. Udah gak mulus lagi hatinya, perasaannya, gejolak hidupnya. Ditambah lagi orang tuanya COVID dan meninggal. Romo, yang ini aja belum lurus lagi Romo. Udah harus robek-robek lagi kayak begini Romo. Ditambah lagi anaknya kecelakaan. Entah patah tulang, entah apapun sakitnya. Udah kayak apa lagi bisa dibayangin hatinya. Ditambah lagi keluarganya menjadi tidak utuh. Saudara-saudara, kalau hati manusia udah kayak begitu, jatuh ketimpa tangga, kejedot tembok. Kayak gimana cara memperbaikinya? Orang yang sedang dalam posisi seperti itu, saya yakin mereka baca firman Tuhan, doa, novena, dan lain sebagainya. Tapi kan gak langsung Tuhan ngasih jawaban. Kadang-kadang bukan jawaban yang diperoleh, tapi masalah baru lagi. Masalah kalau datang satu sih mending, datangnya sama teman-temannya. Saudara-saudara, kalau udah begitu kita juga gak tahu dari mana cara memperbaikinya. Gimana cara mulainya. Pepatah bilang mulailah dengan langkah pertama. Boro-boro Romo, mau ngelangkah aja udah takut lagi. Jangan-jangan ngelangkah masalah lagi yang datang. Itulah gambaran orang-orang Israel setelah pembuangan Babel. Kita kiranya kan setelah orang Israel selama sekian tahun di Babel, mereka diizinkan pulang oleh Raja Kores. Mereka berpikir, wah hore! Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hatiku rindu memandang lagi wajah rumah Allah. Itu orang-orang yang mau kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Sukacita, harapan. Tapi apa yang langsung terjadi? Kenyataan apa yang mereka hadapi begitu mereka datang ke Yerusalem? Sepi, kosong, melompong. Tembok-tembok perlindungannya runtuh, tidak tersisa. Bait Allah, simbol Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, hancur dan terbakar. Semangat, harapan langsung runtuh seketika. Mungkin sama seperti kita, wah pandemi mau berakhir nih. Kita pikir ekonomi kita bisa langsung loncat ke level 9. Tapi ternyata akan muncul kesulitan-kesulitan baru. Kalau orang patah semangat terus dia mencoba bangkit lagi, lalu muncul lagi kesulitan yang lebih besar lagi,
biasanya udah hancur berkeping-keping, susah untuk diperbaiki. Keadaan orang Israel setelah pembuangan itulah yang susahnya setengah mati untuk diperbaiki. Tapi syukur kepada Allah, dari kemarin kita mendengar nubuat Nabi Hagai. Hari ini sampai nanti Senin Selasa kita mendengar nubuat Nabi Zakaria. Dua nabi ini hidup berkarya di zaman yang sama, berhadapan dengan situasi yang sama, yaitu kehancuran mentalitas orang-orang Israel setelah pembuangan. Melalui dua nabi ini, Allah menyuarakan sebuah semangat baru, sebuah harapan baru. Kalau Nabi Hagai kemarin bernubuat, dirikan dulu bait Allah, baru rumah-rumahmu. Bukan sekadar Allahnya mau egois, tetapi mental, rohani, relasi sama Allah itulah yang pertama-tama harus diperbaiki. Kita setelah pandemi berlalu, mungkin kita akan jatuh lagi kalau kita tidak belajar sesuatu di masa pandemi ini, yaitu memperbaiki relasi kita dengan Allah. Itu yang diajarkan oleh Hagai. Letakkan Tuhan di atas rencana-rencanamu. Sementara Zakaria dengan luar biasa, inilah yang saya bagikan. Ternyata janji Allah bukan sekedar meluruskan kembali kertas yang udah lecek dan sobek-sobek ini, disambung pakai selotip dan dilem segalanya gitu. Bukan. Bait Allah yang hancur, kehadiran Allah yang sudah tidak lagi dirasakan oleh orang-orang Israel setelah kembali dari pembuangan, Allah memberikan sebuah janji luar biasa. Aku akan tinggal di tengah-tengah kamu. Aku akan menjadi tembok-tembok yang berapi. Artinya pelindung yang luar biasa. Aku akan menjadi seorang gembala bagi umatku Israel. Aku akan meraja di situ. Mungkin orang Israel, udah tahu Romo. Itu memang yang sudah sebelumnya kayak begitu. Tetapi inilah janji Allah melalui Nabi Zakaria. Mulai saat ini, bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem, mereka menggabungkan diri menjadi umatku. Saudara-saudara, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Allah hanya untuk orang Israel. Allah gak berkuasa di bangsa-bangsa lain. Tetapi setelah dari pembuangan, ada sebuah janji yang baru. Allah akan disembah oleh seluruh umat manusia. Wow, bukankah itu yang sekarang kita sedang imani? Allahnya orang Israel kita sembah juga. Artinya janji Allah kepada Zakaria betul-betul terpenuhi. Tetapi semua janji-janji itu, semua kepulihan-kepulihan itu akan jadi pepesan kosong belaka kalau umatnya tidak belajar dari kesalahan mereka. Maka dari itu Zakaria berpesan, bertobatlah. Perbaiki cara hidup yang lama, yang rusak, yang busuk. Berbaliklah kepadaku dengan hati yang baru yang akan aku berikan kepadamu. Bukan kertas lecek yang disambung-sambung, tetapi kertas yang baru. Saya sangat mengharapkan dari dua nubuat-nubuat Zakaria dan Hagai ini. Saya, para suster, frater, romo-romo, begitu kita melewati masa pandemi ini, kita bukan lagi kita yang lama. Dengan seluruh diri kita yang busuk-busuknya, jelek-jeleknya. Kita jadi manusia baru. Untuk jadi manusia baru mulai dari sekarang, yuk perbaiki diri. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita selami dari masa pandemi ini? Salah satunya adalah mencoba merenungkan seperti yang ditawarkan oleh Injil tadi. Begitu Yesus ngomong, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Para murid gak berani ngomong, gak berani bertanya lagi. Kenapa? Karena susah sekali
cerna, menangkap, memahami rencana Tuhan. Saudara-saudaraku, meskipun rencana Tuhan terkadang sulit untuk kita pahami, tetapi ingatlah, Tuhan akan selalu keluar sebagai pemenang. Tetapi Tuhan tidak hanya keluar sebagai pemenang seorang diri, kita akan diajak juga sebagai pemenang dalam iman kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang ingin kami andalkan saat ini. Biarlah kuasa itu mulai bekerja saat ini, memulihkan keadaan kami, sambil kami juga memperbaiki diri kami. Dalam nama Yesus. Amin.